Ya, pemerintah mengumumkan mekanisme dan detail insentif kendaraan bermotor dan properti. Kita akan saksikan langsung bersama Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Teman-teman seluruh media dan pertanyaan disampaikan melalui Slido. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Nanti di sesi akhir setelah Pak Menko bersama ketiga menteri yang lain menyampaikan penjelasan, nanti kami akan mohon izin untuk memandu mengenai tanya jawab dengan teman-teman media. Demikian kami mohon Pak Menko untuk berkenan memimpin konferensi pers. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Perindustrian, Pak Sesmenko, teman-teman media cetak maupun elektronik, serta eselon 1 dari kementerian. Pertama, kita ketahui bersama bahwa perekonomian di tahun 2020 kontraksi minus 2,07, dan tentu kalau kita lihat sekarang PMI sudah di atas 50. Jadi di bulan Januari kemarin 52,2 dan di bulan Februari kemarin 50,9. Jadi masih kontraktif walaupun sedikit ada penurunan. Namun kita berharap bahwa ini akan bisa terus dipacu. Kemudian pemerintah terus berupaya untuk melakukan berbagai insentif agar kelompok masyarakat ini bisa berbelanja, dan kita lihat dari jumlah tabungan berdasarkan tiering nominal di atas 2-5 miliar turun 5,7%, tumbuh 5,7%. Sementara yang di atas 5 miliar tumbuh 14,2%. Dan kemudian tentu kita akan mendorong bagaimana mendorong sektor-sektor yang terpengaruh di pandemi ini dan yang mempunyai backward dan forward linkages yang kuat, yaitu sektor manufaktur dan properti. Nah, beberapa pertimbangan antara lain ke sektor manufaktur, karena kita lihat bahwa kontribusi manufaktur adalah 19,88%. Namun ini kontraksi di sektor ini alat berat, alat angkut atau otomotif turun ke 19,86 minus. Kemudian industri ini turun kurang dari 50% dari kapasitas normal 80 ke 40. Nah, kemudian turun ini adalah sektor motor, mobil, motor 43,57, mobil 48,38 dan suku cadang minus 23. Nah, sektor otomotif ini memiliki 1,5 juta tenaga kerja secara langsung dan 4,5 juta tidak langsung, dan ini memiliki 7.451 pabrik atau 700 triliun rupiah sumbangan pada PDB. Nah, kemudian sektor ini yang di bawah 1.500 tingkat kandungan dalam negerinya tertinggi sehingga diberikan fasilitas pengurangan PPNBM selama 3 bulan, yaitu 100%, 50 dan 25, dan nanti ada penjelasan dari Menteri Keuangan maupun dari Menteri Perindustrian. Nah, selain ini pembelian ini juga mendapatkan kredit yang diberikan oleh BI maupun OJK dan sudah diatur down payment 0%. Aktif atau timbang menurut resikonya juga diberikan fasilitas. Dan sebagai tambahan bahwa kalau untuk sektor otomotif ini pembiayaan oleh lembaga pembiayaan itu 70% dan sisanya oleh perbankan. Dan ini terdiri dari totalnya hampir 350 triliun. Nah, kedua sektor properti, karena ini sektor yang mencakup real estate dan konstruksi, dan PDB-nya selama 20 tahun terakhir meningkat sekitar 7,8 dan juga 13,6 di tahun 2020, namun sektor ini mengalami kontraksi dan bahkan turun lebih dari minus 3,3. Pekerjaannya juga sedikit turun dari biasanya 9,1 juta, turun menjadi 8,5 juta di tahun 2020. Nah, kontribusi kredit ini juga cukup besar, yaitu sektor total kredit 7,3% di tahun 2002 meningkat menjadi 19,5 di 2020, dan namun industri properti turun minus 21%, perumahan yang besar
minus 37%, walaupun secara rata masih bisa tumbuh 1,43. Nah, ini juga terdapat 174 industri ikutan seperti industri baja, semen, cat, alat rumah tangga dan yang lain, dan juga termasuk furniture, kasur dan yang lain. Nah, fasilitas yang diberikan terkait dengan PPN ditanggung pemerintah nanti dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan, dan kita tahu bahwa jumlah kredit periode 2020 untuk properti didominasi oleh perbankan, jadi berbeda dengan otomotif yang lembaga keuangan non-bank. Sedangkan kalau untuk properti sebesar 541,44 triliun atau 99%, dan 4,2% dari lembaga pembiayaan non-bank. Dan ini juga BI memberikan kebijakan terkait dengan DP menjadi 0, dan tentu ada persyaratan NPL-nya di bawah 5%. Selanjutnya silakan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman media. Saya akan menyampaikan sedikit flashback lagi untuk mengingatkan di mana letak APBN sebagai instrumen pemerintah yang penting di dalam menanggulangi COVID dan melakukan counter cyclical, siklus yang menurun karena COVID, kita coba counter dengan kebijakan fiskal. Tahun 2021 ini kita akan membelanjakan 2.750 triliun, di mana anggaran untuk pemulihan ekonomi mencapai 699,43 triliun. Ini artinya belanja pemerintah pusat akan naik 6,2% dibandingkan realisasi tahun lalu, halaman 4 dulu, dan pemulihan ekonomi dalam hal ini naik 20,6%. Di mana komponen paling besar memang kita pusatkan pada penanganan di bidang kesehatan atau naik 177%. Dari tahun lalu kita membelanjakan 63,5 triliun. Tahun ini diperkirakan berdasarkan seluruh kegiatan dan program yang sudah disusun akan mencakup anggaran 176,3 triliun rupiah atau naik 177,6%. Untuk perlindungan sosial kita mengurangi scale down, tapi untuk yang fokus 20-40% masyarakat terbawah kita tetap lakukan peningkatan atau pemberian perlindungan sosial. Ini termasuk untuk desa. UMKM juga kita tingkatkan supportnya 184,8 triliun atau 6,7% naik dari 173 triliun. Insentif usaha relatif sama dan disinilah yang nanti kita masukkan komposisinya termasuk yang untuk hari ini PPNBM maupun yang untuk perumahan ini masuk di dalam komponen insentif usaha dan pajak yang akan diberikan. Naik 4,2% karena kita fokusnya memang dua, yaitu dunia usaha bisa survive dan pulih dan masyarakat juga bisa pulih dari sisi kegiatan konsumsinya. Sektor prioritas kita juga tingkatkan alokasinya karena ini merupakan bagian dari proses pemulihan ekonomi. 122,4 triliun naik dari 66,6 triliun atau 83,8% kenaikannya. Seperti diketahui APBN tahun ini akan defisit 5,7%, sedikit lebih turun dibandingkan realisasi APBN tahun lalu sebesar 6,09% dari PDB. Nah, kenaikan dari berbagai program pemulihan ekonomi yang selama ini disusun dalam koordinasi Pak Menko Perekonomian dengan para menteri yang lain adalah sebesar 699,4 triliun. Dan ini naik 21% dari program pemulihan ekonomi nasional tahun lalu. Tadi saya sudah sampaikan komposisinya, di mana kita akan meningkat sangat besar untuk bidang kesehatan. Namun kita juga perlu untuk fokus di tahun 2021 itu bagaimana betul-betul menjumpstart atau memulai kembali aktivitas ekonomi sesudah banyak yang mengalami penurunan yang cukup sangat signifikan tahun 2020. Ini berarti kita tidak hanya fokus membuat mereka survive tapi pulih dan bisa berjalan.
Nah, stimulasi yang dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi permintaan, terutama masyarakat, itu sangat penting. Karena memang masyarakat mungkin berbeda-beda, terutama yang kelompok bawah tadi di cover melalui perlindungan sosial, sedangkan yang kelompok kelas menengah dan atas itu sangat tergantung kepada confidence terhadap penanganan COVID dan vaksinasi. Makanya semuanya tetap menjadi penting, vaksinasi penting, penanganan COVID penting, dan perlindungan sosial terhadap kelompok yang di bawah penting. Ini tujuannya supaya pada akhirnya seluruh kelompok masyarakat bisa melakukan kegiatan aktivitas yang normal tapi tetap dengan protokol kesehatan dan kegiatan ekonominya bisa pulih dengan pemulihan permintaan. Nah, PPNBM yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor diperkirakan akan mencapai 2,99 triliun dan untuk PPN yang ditanggung pemerintah bidang properti diperkirakan akan menggunakan resources sebesar 5 triliun. Jadi ini semuanya sudah masuk di dalam insentif usaha yang ada di dalam 58,46 triliun ini, di mana kendaraan bermotor dan perumahan masuk di dalam kategori insentif usaha 58,46. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, tapi kita juga melihat pertumbuhan ekonomi kita yang mulai pulih masih perlu untuk didorong terutama pada kuartal 1 ini. Saya ingin memberikan sedikit update bahwa untuk anggaran kita APBN 2 bulan ini saja kita sudah melakukan belanja hingga tanggal 26 April 266,7 triliun. Atau ini kenaikan belanja sebesar 9